Aku hanya ingin mengembuskan nafas lelah dan lega. Kenapa? Lelah karena kita masih harus social distancing, terus bosen, terus ya gitu deh. Tapi lega karena udah gajian. Emang udah? Udah dong, ini kan udah tanggal berapa Dita? Udah awal April lagi. Kok diem? Lanjut dong, gimana sih? Gak ada pancingan banget nih. Lu gak tahu gue lagi bersedih. Gue tahu lo lagi bersedih, lo lagi kayak gue tuh kayak nggak dikhianati sih, tapi kayak apa yang kesukaan gue tuh ada aja masalah gitu loh. Emang makanya lo dibilangin lo nggak usah pilih bias dah. Iya. Kayaknya itu disaster deh buat Iya, semuanya. kayak emang kutukan deh gue. Ya makanya lo nggak usah pilih bias. Untung lo gak jadi bias etis ya. Nanti kenapa ya? Iya, capek gue di bash. Ya lagian lo ini sih apa bawa-bawa Yuno. Gue tuh nggak bawa-bawa Yuno ya. Yuno tuh pop Kocak. in my head like right away setelah Jejong ngumumin dia kena COVID-19. Yes. Yang mana adalah cuman prank April Mop si anjing, nyebelin banget. Kan gue kan ngechat lo langsung kan. Terus lo bilang kayak thank you ya Dit udah kasih tau ke gue, karena lo langsung bikin artikelnya ya. Iya, gue langsung bikin artikel sesegera itu bikin artikelnya. Terus langsung gue email dan langsung naik tuh artikelnya kan. Tapi pas dalam proses gue nulis artikel tuh tiba-tiba temen gue ngechat, temen gue yang satu kantor bilang, gue bikin follow up beritanya ya yang dia masalah manajemen sama minta maaf gitu kan. Maksudnya waktu dia bilang dia kena COVID kan si Jess belum ngomong, ya, manajemennya kan belum confirm ya. kan. Nah terus temen gue mau bikin follow up artikelnya, terus gue kayak oke gitu. Oh Terus itu bentar, follow up artikelnya si Jessnya confirm. Enggak confirm. Iya, jadi belum. si Jessnya bilang kalau kita akan cek lagi mau gitu. bikin artikel itu. Iya, mau ya. bikin artikel kayak kalau manajemennya udah ngomong nih gitu kan. Tapi dalam proses kita lagi diskusi itu tiba-tiba gue mikir gini, semoga aja ini bukan April Mop ya. Gue langsung mikir gitu gue. Iya, Dan gue ngomong sama temen gue, semoga aja ini bukan April Mop ya. Gue bilang itu, iya pak. Itu temen gue bilang kalau ini April Mop parah banget sih, bakal dibenci sama satu Korea gitu. Iya. Ya udah kan, gue ke Twitter deh tuh, wah panjang, wah Jejong kasihan cepat sembuh kan, ya. Terus dia ini trending topik juga. Trending topik Orang-orang segala tuh macam khawatir gitu sama kan. dia. Iya khawatir kan. Terus itulah tiba-tiba si Omes nge-tweet lagi kayak Jejong edited his Instagram bilang kalau dia itu cuman prank April Fools gitu. Kayak anjir beneran feeling gue gitu, kayak beneran deh, gue tuh beneran harus mempercayai feeling insting gue deh kayaknya, karena terjadi terus beneran gitu. Habis itu kan ya udah misu-misu dong gue sama teman gue, itu udah kita running cuy, beritanya tuh udah kayak naik 3 sekaligus gitu kan tentang Jejong. Terus berita keempatnya prank, hai gitu, kayak anjir sebel banget gue. Sampai gue nge-tweet yang itu kayak bener-bener yang gue nge-tweet yang bilang Yuno itu kan gue ya, bilang karena lo bawa Yuno kan. gue nggak bawa Yuno. Iya, Jadi maksudnya tiba-tiba lo kepikiran sama Yuno iya, aja. jadi ketika ngebaca berita Jejong kena corona itu gue yang kayak anjir gimana ya perasaan Yuno gitu, tiba-tiba kepikiran aja. Gak tahu kenapa, ini apakah karena emang lu sering ngomongin di podcast atau gimana. Soalnya pas gue nyebut kayak gitu tuh banyak banget yang ngebalesin. Maksudnya terlepas dari banyak banget yang marah-marah ya, tapi banyak banget yang ngebalesin kayak hahaha gitu, ketawa-ketawa gitu. Terus lo pasti keseringan main sama Dita ya, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi pendengar kekoreaan tuh bilang lo pasti ini pasti tweet sarkas kan, soalnya Dita sering bahas banget di podcast kayak gitu-gitu kan. Terus kayak ya udah, gue tuh temen gue yang balas-balesin nyinyir sih, gue kayak lo nggak serius kan kak gitu, kayak iya sayang gue bercanda gitu, gue gitu-gituin aja, emang bercanda. Maksudnya nggak gue juga nggak, maksudnya konteks dari tweet gue itu bukan kayak yang wah Yunje nggak gitu kan. Jadi kayak ketika kayak tadi gue bilang, ketika si Jejong beritanya keluar itu langsung muncul di kepala gue, langsung gue ketik aja gitu kayak wah gue sialan gitu, udah sampai mikirin perasaan Yuno kayak gitu kan. Jadi kayak lebih ke misu-misu gitu ya. Tapi orang kan tanggapannya beda juga, kayak lu juga tanggapannya beda kan waktu itu. Kayak pas pertama lo kirim tweetnya Omes, sedih banget kan lo mendengar beritanya. Iya. Ya pun maksud gue kayak maksudnya ya itu bias gue kan, maksudnya gue dong kan sukanya Jejong kan ya. Makanya bias pertama gue tuh suka banget Jejong deh pokoknya. Terus kayak gue kan tadi lu bilang April Mop kali dia, gue bilang nggak mungkin lah, soalnya kalau ini emang April Mop keterlaluan banget. Gue sepercaya itu loh, kayak gue sepercaya itu sama si Jejong. Always keep the faith ya kak. Kayak, wah anjir beneran. Terus kayak apa ya, gue nggak mau bilang itu cancel, tapi gimana sih, kayak kalau ada idol bermasalah cancel, tapi ini memang mungkin harus di cancel dulu, entah sampai kapan gitu. Gue jujur aja, gue sebagai fans itu
kecewa banget sih ya. Kayak maksud gue dia umurnya udah 30 hampir 35 coy. Maksud gue dia apaan sih berpikiran untuk ngambil bercanda itu, apalagi kan dia fansnya banyak ya. Kayak orang-orang tuh khawatirnya beneran loh, kayak mikirin gitu loh, mikirin kayak takut dia kenapa-kenapa kan. Tapi walaupun memang dia mungkin niatnya baik, katanya biar awareness untuk COVID-19 inilah. Pokoknya dia bilang apa-apalah. Dia ternyata dia sendiri udah ngantisipasi segala backlash yang nanti akan dia terima. Dia udah bilang dia gitu. ngomong gitu di IG-nya, kayak gue akan tanggung jawab kok dengan backlash ini. Jadi gue terus dia kalau nggak salah bilang di IG-nya kayak terima kasih orang-orang yang udah pada kayak nggak bilang terima kasih, kayak aduh kayak ini panjang banget deh. Pokoknya dia intinya sih pengen kita biar aware aja sama COVID sama corona ini. Tapi maksud gue ini kan udah pandemi ya, kita nggak kurang aware apa lagi ya maksud gitu. Gue kayak apalagi sih yang mau lo tahu. Tapi terus pokoknya alasannya bilang keluarga teman gue pada sakit, banyak yang meninggal gitu. Pokoknya dia bawa teman-teman yang sakitnya juga. Terus gue sampai walaupun gue baca klarifikasinya, tapi gue tetap nggak bisa memahami konteks dia tuh apa maksudnya. Itu sih. Ya sih, sangat disayangkan sih sebenarnya ya. Maksudnya ini tuh semacam kayak apa ya? Karena ada yang bilang kayak orang-orang beberapa bilang cari perhatian gitu kan, kayak lu nggak ada kerjaan banget sih gitu, kayak gitu. Maksudnya jadi malah apa ya, malah orang-orang jadi mikirnya nggak nyampe ininya. Iya, pesannya tuh nggak nyampe karena cara lo salah cuy. Iya, dia gitu. bilang kayak banyak orang-orang yang masih ignorance, masih suka jalan-jalan tanpa masker atau apa. Dia melihatnya seperti itu, terus makanya dia melakukan apa ini. Tapi kayak tapi masa sih kayak gitu loh, bikin kita jadi mengernyitkan kepala gitu. Gue yakin PR ini bingung nih mau berkata apa, karena ini tuh nggak bisa dibela gitu loh. Kalau menurut gue kayak ini tuh nggak ada excuse apa-apa. Bahkan menurut gue kan langsung nge-search fanbase Kim Jae-jung. Gue pengen tahu lah, kadang orang kan kalau yang ngefans banget akan selalu defensif dengan idolnya. Ini tuh nggak ada yang sama sekali ngebela dia. Kayak gue nge-search fanbase apa gitu, kayak gue ngerti maksudnya dia, tapi gue kecewa. Kita kecewa, kayak banyak kok kayak memang kayak kecewa banget dengan apa yang dilakukan Jae-jung gitu. Kayak ya udah, efeknya tuh karena dia kena backlash ini. Terus dia itu nge-delete tadinya postingannya, terus ternyata dia nge-delete IG-nya juga. Delete IG-nya juga, terus kemungkinan dia akan kena sanksi. Kena sanksi kayak kata lu bisa dipenjara. Iya, jadi kalau menurut berita yang yang gue baca, jadi katanya ini lagi lagi diselidiki gitu, maksudnya lagi diinvestigasi lebih lanjut lah gitu. Dan katanya kalau misalkan emang dia nanti divonis bersalah gitu, bisa diancam hukuman 5 tahun penjara atau denda 10 juta won gitu. Kalau ini atau jika ini diperkarakan gitu katanya, karena Jae-jung dinilai menghalangi tugas dengan menipu pejabat pemerintah atau lembaga negara. Wah, gitu. Efeknya sebesar itu ya. Maksudnya ternyata tadi setelah deactivate accountnya, terus ternyata dia bikin lagi reactivate. Dia bilang kayak ini benar-benar permohonan minta maaf gitu. Permohonan minta maaf, dia bilang ingin bikin awareness bahwa bahayanya tetap dengan alasan yang sama sih intinya gitu. Terus dia juga terus juga gara-gara prank ini dia tuh dapat petisi untuk pemerintah Korea Selatan untuk secara formal menghukum dia, dan petisinya itu udah ditandatangannya 13.000 orang kayak gitu. Kan pasti kayak lo dibenci ama. Tapi kalau 10 juta won kayak receh untuk lah. Jae-jung ya sedikit kali ya. Receh lah ya 10 juta won cuy ya, apaan sih gitu, duit segitu kayak ya dua kali perform lah gitu kali ya mikirnya. Jadi kayak mungkin gue nggak tahu sih apakah ini bener atau enggak, tapi mungkin dia juga sebelumnya riset kali ya. Kalau misalkan gue prank kayak gini, kira-kira dia ngakuin kok dia menerima semua punishment. Iya, kira-kira gue bakal dihukum seberapa berat ya gitu. Terus dia udah nemu kayaknya ya paling nggak, atau mungkin dia punya pengacara gitu. Terus pengacaranya lebih tahu gitu kan. Terus mungkin dia ada diskusi yang kayak, kalau gue mau bikin prank kayak gini, kira-kira gue dihukumnya berapa, dendanya berapa ya gitu. Akhirnya dia kasih tahu lah, 10 juta doang bisa lah, masih bisa. Ya udah yuk ngeprank aja gitu kali ya. Mungkin tapi kayak
apa ya tetap sih gue merasa nggak ada lucu-lucunya. Tetap nggak wise sih sebenarnya. Ya untuk orang yang sudah seumurnya dengan udah sedewasa itu. Terus juga dia Kim Jae-jong, orang-orang tahu dia nggak cuma di Korea tapi di mana-mana, di Jepang segala macem. Terus masalahnya, juga dia juga maksudnya kan kayak gue sebenarnya nggak pengen masuk ke terlalu jauh ya, maksudnya cuman gue nggak tahu setelah JYJ keluar dari Dongbang Shinki itu kan mereka susah banget kan tampil di TV kan, kecuali drama kan kayak di variety show atau acara TV kan susah banget kan. Jadi image dia pun sebenarnya cuman diketahui, atau mungkin sosok dia sebagai selebriti pun cuman diketahui oleh fans-fans doang kan sebenarnya, fans-fans sekitar doang, kayak ya fansnya JYJ atau mungkin fansnya Dongbang yang dulu gitu. Masyarakat secara umum kan kayak nggak pernah ngeliat jadi TV mungkin yang kayak gitu-gitu, kecuali mungkin TV Jepang, tapi kok kayaknya orang Korea yang nonton TV Jepang juga kayaknya ya. Jadi ya ketika ini dia melakukan hal yang kayak gini tuh jadi kayak ya makin jelek aja lah image dia, karena usaha dia selama ini buat membangun image yang baik di TV nasional aja kan nggak ada kesempatan gitu kan. Orang-orang paling tahu dia cuman kayak dari online gitu doang kan jatuhnya. Jadi kayak terus kasihan sih, dan bener-bener kayak nggak wise banget gitu. Yang Jejong itu kayak sampai nyeret-nyeret stasiun televisi Jepangnya itu karena orang-orang ngeliat nih Jejong abis beraktivitas di mana ya dia bisa kena corona itu. Dia tuh gue lupa nggak apa ya, pokoknya variety show Jepang yang ada ini terus orang-orang pada khawatir dong, oh dia jangan-jangan ketularan dari situ, jangan-jangan kena dari aja, situ. Yang artis yang ada di acara itu siapa aja itu sampai stasiun televisinya tuh gue nggak tahu stasiun televisinya apa, tapi Jepang maksud gue kan. Padahal belum tentu dari situ loh, orang-orang udah mengasumsi jangan-jangan di Jepang Jejongnya kena, apalagi di Jepang kan juga. Jadi makin luas aja tuh jadinya. Takutnya fitnah kemana-mana. Fitnah. Kalau di stasiun TV itu lagi menyebar virusnya itu yang sangat. Apalagi ini urusannya sama Jepang gitu kan. Iya, sama Jepang. Korea Jepang kan tidak pernah akur. Nah terus terakhir sih dia kayaknya nge-tweet juga di akun Twitter pribadinya, tapi dia nge-tweet itu dalam bahasa Jepang, kayak dia itu permintaan maaf. Tapi gue emang nggak nge-search translationnya, jadi gue cuman translate dari Twitter doang. Kayaknya tuh di situ dia bilang dia emang stres. Jadi gue mesti harus cari tahu sih itu translate-nya apa. Kita cari tahu dulu nggak? Silahkan dicari tahu dulu. Sementara itu mungkin gue pengen menyoroti. Tadinya kan gue pikir nih Jejong ketika dia ngomong dia kena COVID tuh kayak, oh dia nih selebriti K-pop pertama nih yang ngaku kena COVID gitu kan. Iya. Jadinya kan ya maksud gue ini adalah sebuah berita lah, maksudnya kayak jadi satu yang bakal gede gitu, mana dia Jejong lagi kan gitu maksud gue. Karena sebelumnya setahu gue memang banyak banget kayak Chungha gitu kan sempat diisukan staff bukan diisukan lagi, staffnya memang udah positif tapi Chunghanya nggak kena gitu. Terus banyak banget artis-artis yang keluar juga banyak banget artis-artis yang pulang dari Milan kan kayak semua pada karantina kan, kayak IU gitu-gitu, Song Hye Kyo. Terus juga belum lagi Song Joong Ki kemarin sempat ke Kolombia juga, batal syuting gara-gara corona juga, terus harus karantina juga gitu. Jadinya menurut gua kan jadinya gede banget nih, tiba-tiba Jejong ngaku gitu dia kena corona, kan pasti semua orang bakal tertuju sama dia dong gitu. Apalagi pemburu berita kayak kita gini kan, kayak anjir Jejong cuy yang kena gitu. Maksudnya out of nowhere tiba-tiba artis yang terkenal Jejong gitu loh yang kena. Tapi terus dia bilang prank tuh kan kayak gila sih, percuma gue kekhawatiran gue tuh kayak percuma gitu, sia-sia banget. Tapi ternyata akhirnya beneran ada nih artis K-pop yang positif corona. Dan kalau misalkan ini sih generasinya udah lama banget sih, namanya Yunhak, itu membernya Supernova. Jadi kayak grup ini populer, sebenarnya nggak populer banget sih zaman dulu, tapi debutnya around 2009-2010 gitu, seinget gue. Dan mereka tuh kayak ngeband gitu. Jadi salah satu membernya namanya Yunhak, dan dia udah divonis positif corona setelah kembali dari Jepang pada tanggal 24 Maret 2020. Nah, dia sempat mengalami gejala ringan katanya, dan sekarang udah sudah di dalam perawatan gitu. Dia baru tesnya itu tanggal 1 April kemarin. Jadinya ya ini nih bisa dibilang yang beneran yang pertama kena corona. Tapi ya di Supernova itu. Tapi ya itu tadi karena mungkin emang
dia nggak seterkenal Jejong gitu. Iya, Jadinya orang-orang juga mungkin kayak oh ya udah oke cukup tahu aja gitu kan. Maksudnya kalau beda halnya kalau misalkan Jejong yang beneran kena kan pasti itu kan panjang banget kan, kayak gitu gue bilang tadi, kayak maksudnya kayak yang lo juga bilang kayak karena ini Jejong gitu pasti orang-orang pasti akan ngelihat ke belakang apa aktivitas dia selama ini ya kan. Terus di Jepang juga itu pasti TV bakal gede banget tuh beritanya nanti. Terus di Korea juga ketika dia sampai di Korea belum manajernya kah mungkin yang kena, belum lagi kantor ZJazz mungkin dia pernah mampir ke kantor gitu kan. Ya siapa tahu dia ketemu sama mantan member, siapa tahu kan, nggak ada yang tahu. Makanya semuanya harus dipikirkan gitu loh. Kenapa gua kira kepikiran ke situ ya kan kita nggak tahu dia ketemunya sama siapa aja gitu. Ya gue nggak tahu sih, maksudnya apakah emang dia masih berhubungan baik sama Yuno atau enggak, tapi ya siapa yang tahu men gitu. Ya, siapa tahu ya kan tinggal satu rumah katanya. Siapa yang tahu gitu kan maksud gue. Jadinya ya itu loh kepikiran sampai ke situ gitu. Tapi yang gue kocak yang postingan lo, gue khawatir deh sama Yuno, ada yang bilang gila masih ada yang inget shipping yang sudah mati ini kayak wah gila udah mati ya. Maksud gue lo nggak tahu dulu tuh populer banget kayak sorry sih gue jadi bawa shipping lagi di isu ini, tapi kayak kocak aja sih. Terus selain itu juga kemarin si salah satu pegawai salah satu junior PD-nya variety show-nya CJNM itu juga kena corona. Jadi dia tuh baru pulang dari New York gitu. Nah dia itu adalah junior produser dari acara judulnya Food Bless You. Jadi Food Bless You ini isinya tuh banyak banget komedian kayak Kim Suk, terus juga beberapa lah ke teman-temannya Kim Suk yang kayak gitu-gitu. Nah setelah dia divonis positif, itu kantor CJ itu semua tutup tuh katanya, ditutup kan, semuanya di sterilize dan semua nggak cuman CJ doang. Jadi ternyata si PD ini ngedit videonya itu di kantornya KBS. Jadi KBS tuh juga heboh kan karena mereka ada beberapa staff editing juga yang ngerjain video tuh barengan di ruangan itu. Akhirnya ditelusuri lagi jejak-jejaknya dia tuh kemana aja gitu. Maksud gue kayak gitu. Bahkan untuk ukuran staff junior aja sampai segitunya loh ditelusurinya. Apalagi kalau misalkan yang kena adalah artis kayak sebesar Jejong gitu loh, maksud gue. Jadi emang nggak bisa disepelekan. Karena nggak bisa disepelekan itulah makanya jadi nggak wise dengan bercandaan dia ini gitu. Maksud gue pandemi ini kan kita sadar banget lah kalau ini tuh sangat bahaya ya. Maksud gue dia dengan gampangnya mengeluarkan jokes yang menurut gue sangat tasteless. Maksud gue kayak daripada lo ngejokes kayak gitu bikin April Fools, kenapa nggak donasi aja? Itu menurut gue jauh lebih wise atau gimana sih? Terus juga isu corona ini kan banyak orang yang meninggal gitu. Terus banyak orang banyak banget orang gitu. meninggal. Terus banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, yang hidupnya jadi susah gara-gara ya ini orang nggak bisa kemana-mana kan. Ya karena menurut gue Jejong punya privilege, dia kan orang tajir ya. Maksud gue kayak apa tuh dia dibilang satu selebriti terkaya kan gara-gara dia punya banyak apartemen tuh punya banyak tanah. Maksud gue kayak dia kan ini ya induk Semang kan. Iya maksud gue kayak maksud gue banyak landlords orang, maksudnya kalau buat yang nggak tahu induk Semang apa landlords ya, kayak ibu kos gitu loh. Banyak korban gitu, tapi ini sangat insensitif lah dalam kondisi seperti ini gitu ya. Karena sekarang kalau lo lihat di Twitter bahkan si Handoko Tanjung pun nge-tweet kayak ini zaman di saat seperti ini bernafas pun bikin kita dinyinyirin deh sama orang yang udah meninggal. Kayak nggak sensitif banget sih sama orang yang udah meninggal gitu, karena ini kondisinya emang kita tuh nggak bisa salah sedikit gitu loh. Semua akan kena backlash gitu loh kayak. Lo kalau gua nggak tahu sih, lo baca nggak sih yang sekarang kita nggak boleh nge-share gambar makanan di sosmed? Ya, itu kan cuman peti-petinya orang itu doang. Kayak what the heck man gitu, kayak apaan sih kalau gue mau Allah nggak ngerti deh, gue nggak ngerti sama kehidupan ini lagi. Kayak ya udah kita hidup di goa aja deh sekarang ya, gitu. Itu terlalu lebay sih, terlalu peti. Oh gue nemu nih translate Jejong. Jadi bapaknya itu baru aja operasi kanker apa nih? Elang itu apa sih Indonesia? Tenggorokan. Nah, kanker tenggorokan. Jadi dia tuh pergi ke rumah sakit kan, dan katanya dia ngeliat situasi coronanya di situ. Makanya dia merasa kayak wah ini bahaya banget nih, makanya dia kepikiran untuk ngejok seperti itu. Tapi dia akhirnya ngakuin itu memang cross the line dan dia benar-benar minta maaf sih. Ya, tapi nasi sudah menjadi bubur tidak akan bisa menjadi nasi. Tapi memang Jejong itu tuh memang nggak terkenal sih. Dia memang hobi ngeprank sih. Dia sering dia tuh punya 2 prank yang pernah dia lakuin pas
April Fools juga. Waktu itu pernah tahun 2014 dia udah keluar dari Dongbang gak sih? Udah lah. Udah ya? Keluar dari Dongbang itu kapan sih? 2010. Oh 2010, anjir lama banget. Jadi dia 2014 ngeposting IG atau di mana di sosmed, dia bilang dia sambil nyium anak kecil, terus dia ngepostingannya gini kayak aku akan menikah dalam 3 tahun. Nah, gitu. Orang-orang heboh dong kayak kalau udah mau nikah gitu. Apalagi kan fansnya Dongbang kan sesuatu yang agak-agak ini ya. Menurut gue agak-agak militer gak sih? Dulu kan dia sasengnya paling parah. Iya. Ya jadi itu bikin fans khawatir dan ternyata No offense guys. ya, ada loh fotonya tuh serem banget yang si Junsu foto belakangnya di jendelanya tuh fans-fansnya pada nungguin dia. Serem banget kayak setan loh ngikutin. Dia posting foto lagi mencium pipi seorang anak, terus captionnya aku akan menikah dalam waktu 3 tahun. Nah tapi ternyata itu hanya prank. Terus dia waktu itu tahun 2017 ngeprank lagi nih. Waktu itu lagi konser di Taiwan, dia pura-pura pingsan di atas panggung. Panik lah kan security-nya, nyamperin dia. Taunya tiba-tiba pas lagunya diputar lagi dia nyanyi normal seperti biasanya. Itu dia beneran prank gitu? Ngeprank dua itu. Ini informasi yang gue dapat dari kekorean.id. Emang pernah ada yang bikin di kekorean.id? Ada. Keren banget kekorean.id. 2 prank Jejong yang bikin fans terkejut di April Fools tahun sebelumnya. Oh, oke. Itu yang waktu dia ke rumah sakit sama ayah adopsinya? Kurang paham saya. Ayah adopsi. Mungkin kita tanya ke Yuno. Hey. Nggak boleh dibawa. Tapi memang sih gue jujur aja gue ilfeel, nggak banget. Tapi kok kayak, ayah adopsi sih? Ngawur deh. Tapi gue memang ilfeel, terus kayak gue kan JYJ ini kan gue kadang-kadang sering ngecengin kan, oh enggak bukan JYJ lagi tapi sekarang tuh JJ. JJ karena memang Yuchun gue akuin gue memang sebel dengan isu-isu yang menempel di dia gitu. Jadi gue kadang-kadang bilang JJ aja. Sekarang tinggal J doang dong. Tinggal Junsu. Enggak sih, tapi kayak mungkin kalau Jejong ini mungkin masih bisa gue maafin gitu loh. Karena ya udah deh, oke deh, tapi kayak ini kayak khilaf yang masih bisa dimaklumi gitu tapi ya. Tapi kalau yang satu oknum Y itu gue susah banget untuk memaafkannya, kayak wah itu udah crime gitu. Untung Tarantalegra masih aman aja. Junsu lagi asik main Aku musikal. suka sama Tarantalegra. Maksud gue lo bikin rumor, maksudnya bikin sesuatu ya kayak Junsu aja gitu, Junsu pacaran sama Hani. Terus ada yang bilang udah putus tahu. Iya, maksudnya lu cari pacaran kayak atau apa gitu. Terus ada yang bilang nih apa? Jejong kan sama enggak, awas lo mulai. Ada yang sebel lo. Itu udah mati shippingnya. Jadi tuh emang ada. lu bilang apa? Sotoy. Kenapa sih ngatur-ngatur si para orang? Kepala gue tuh gak bisa diatur. Oh, waktu itu ada di Twitter nih follower ke Korean bilang niatnya baik, cuman kesannya dia kayak kesepian gitu nggak sih? Kalau mau ngingetin ya udah yang baik, jangan kayak gitu. Jujur malah kasihan sama dia, kelihatan banget dia kesepian. Cepet cari calon istri dia biar nggak buat keributan nggak penting gini. Bener sih. Ini to get laid gitu. Hey. Harus cari pasangan, tapi enggak juga sih, tapi kayak aduh gue nggak paham deh. Dia udah wamil ya. Gue mikir kalau kayak gini biasanya orang wamil gitu kan. Jejong udah. Dia udah wamil. Dan menurut gue karir dia nggak akan bisa diselamatkan sih. Karir kalo dia ya di Korea. Di Korea mah ya udahlah, emang jarang juga muncul. Tapi dia tuh udah mulai muncul. Iya, tapi kayak ya udah gitu. Gue rasa tuh dia juga tipikalnya yang kayak ya udahlah gitu. Iya juga dulu. Iya. Iya maksudnya kayak gitu, kayak udah maksud gue berapa tahun coba? Sekarang udah 10 tahun nih sejak keluar dari Dongbang gitu ya. Udah 10 tahun coy. 2010 kan? Sekarang udah 2020 kan? 19 sekarang. Sekarang 2020. Ya Allah. Gila lu. Heh. Ya Allah. Terjebak di dunia mana sih nih orang? Ya Allah, gila kali. Itu tuh udah lama banget cuy. Jadi kayak ya hitunglah 9 sampai 10 tahun lah ya, masalah itu. Terus dia udah nggak bisa beraktivitas di Korea aja, mungkin bisa dibilang udah 8 tahunan gitu kan, mungkin kurang lebih lah ya. Udah sekitar 8 tahunan gitu. Jadi kalau menurut gue ya udahlah, selama ini juga gue hidup di Jepang juga gue bisa, mungkin gitu kali ya mikirnya kan, gue tahu juga gitu. Dan paling yang susah buat dia ya project-project drama aja sih paling, misalkan nanti ke depannya dia akan kesulitannya di situ paling, kecuali kalau misalkan dia beneran dihukum terus dia bayar denda, udah dong harusnya ya udahlah, karena kan udah kebayar nih kesalahan gue, akhirnya udah kebayar kan. Tapi mungkin moral aja sih di masyarakat mungkin yang susah. Akan ilfeel banget. Tapi kalau Kim Hyun Jung abis mukulin anak orang bisa main drama lagi,
who knows, Jejong juga masih Iya bisa sih, ya iya kan. sih ya. Seorang yang separah Apalagi enggak, kalau gue akuin orang kalau- Yuchun aja bisa bikin Instagram, masih ada yang follow kok. masih bisa rilis photobook ya, gitu masih ada yang beli. Iya, sih, Kim Hyun enggak, Suk dramanya masih dijual mahal loh. Aneh juga sih itu kayak, ini menurut klaim siapa ya gitu kayak. Apalagi Jejong waktu di Twitter kan juga permintaan maafnya dalam bahasa Jepang. Dia juga mungkin menyadar kayak pasar gue nih di Jepang nih. Apalagi dia album di Jepang, solo Jepangnya tuh kayak udah masih nyaingin. Maksud gue masih tinggi penjualannya gitu. Iya, Dia tenang lah. secara- Kalau makanya ulang kalau udah seveteran Jejong nih, Iya. udah fans dia udah kayak ya fansnya pasti bakalan stick sama dia Iya, sih iya, menurut iya. Mungkin gue. ilfil ya, tapi Kesel-kesel dikit. Gak boykot juga. Iya, kesel-kesel dikit aja gitu kayak apaan sih? Tapi mungkin di Tapi Korea ya tetap beli album tetap Iya, kalau betul. keluar gitu. Tapi mungkin di Korea kayak ya Ya udah dibilang jadi induk semang udah Udah kaya induk semang raya. ya. Kan nggak mungkin juga tenan-tenannya tiba-tiba mau mutusin kontrak, kan duitnya udah masuk anyway Iya, kan, kayak ya udah sih santai aja. Kalau gue jadi Jejong sih kayak gitu sih, kayak nggak ngapain sih gue mikirin ini. Tapi emang orang-orang yang emang udah settle aja sih hidupnya yang bisa berperilaku seperti mungkin itu ya. orang-orang mungkin Cassiopeia akan sebelah sama gue karena jujur aja pas Dongbang pecah ini, gue tuh memang berharap mungkin entah 10 atau 15 tahun lagi mereka akan reuni gitu loh. Kayak iya, gue kayak reuni. Tapi ya. semua itu hancur setelah Hancur. Yuchun kan. Enggak, gue mikirnya walaupun setelah Yuchunnya pun karena ada masalah ini berempat pun masih jalan gitu. Gue mikirnya Enggak gitu. lah, enggak lah. Gue kan halunya gitu Tapi ya. ternyata Tapi setelah emang- melihat ini kayaknya enggak deh, udah Iya, lah, bisa dan aja. sejak Udah. kemarin gue nerima tweet-tweet yang nggak usah bawa-bawa Yuno Iya. itu, gue juga semakin yakin bahwa oh ternyata memang Kayaknya Di- Cassiopeia juga ada yang nggak iya mau. ada yang terima nggak mereka mau bertiga, gitu, iya. ada yang nggak mau, ada yang Tapi kayak masih ya juga sih udah lah ada yang gitu. hotel 5 lah gitu. Iya. macam-macam. Ya Ya, udah kalau- nih ribet ya, suka-suka mereka lah. Kalau yang hotel 5 kan always keep the faith. Iya, always keep Lo the mah faith. kayak ya udah bodo amat sama kayak Suju 13 15 lah bodo amat Kayak gitu. gue mikir kayak mungkin reuninya dalam artinya mungkin mereka kayak yuk ketemuan gitu, tapi diposting di sosmed orang-orang tahu kan gimana pun juga. Kan gue mikirnya gitu ya, tapi mungkin tanpa si oknum Y gitu. Kayak Gue tadi baru nonton video Yuno Tapi, di ya udah GQ tuh mustahil. kayak kocak banget. Kenapa? Gue tadi habis nonton video Yuno sebelum berangkat ke sini, nonton video Yuno di GQ Korea. Dia lagi kayak ngejawab-jawabin pertanyaan fans gitu. Jadi kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul tuh di YouTube gue. Padahal gue nggak pernah Karena lo nge-search kepikir, Dongbang iya. kan. Gue nggak pernah nge-search Dongbang. Jadi muncul tiba-tiba kayak anjir Yuno gitu. Terus gue buka, terus tiba-tiba kepikiran lagi. Baru ngomongin Jejong kemarin, tiba-tiba Yuno muncul. See, that's faith kan. Iya, iya. Always keep the faith. Iya sih, tapi kalau misalnya Faith ada maksud gue. Cassiopeia yang merasa omongan kita ofensif karena maksudnya isu ini kita ngebawa Dongbang, tapi kayak ya ini kepikiran aja Kalau ya. kalau menurut gue, gue takutnya mereka tersinggung. Enggak. Kalau menurut gue ini pendapat pribadi aja Iya, ya. iya. Ya iyalah. Iya sih. Kalau menurut gue ya, ketika lo ngomongin mantan member sebuah grup, lo nggak bisa nggak ngomongin grup yang sebelumnya. Kalau menurut gue, karena itu part of their career gitu Iya, loh. betul. Nggak bisa. Kayak lo nggak, misalnya ngomongin Michael Jackson aja deh gitu, lo nggak bakal bisa ngelepas image dia yang dibilang pedofil lah, atau misalkan dia masa lalunya kelam, nggak bisa karena emang udah itu nempel sama perjalanan karir dia Kayak Chris gitu. gitu ya, Iya. Chris Luhan. Lo ngomongin EXO nggak bisa kalau nggak ngomongin Chris Tauluhan, karena mereka debut ber-12 apapun yang terjadi gitu. Oke. Jadi ya kalau misalkan ada yang tersinggung ya kita minta maaf. Tapi tadi standpoint kita adalah ya nggak bisa. Kalau ngebahas Jejong ya tetap kita Kayak bakal mungkin- ngebahas Dongbang Shinki gitu. Mau gimana ya, juga. boleh. Ya terus kita Asal nggak ngebahas Yuno aja secara spesifik. Nanti kan ada yang ya marah. udah berarti gue sekarang nge-shipnya Yun aja. Yun. Nge-ship Yuno sendiri nggak ship dong cuy. Kalau gue ngomongin Yuno jadi inget tadi gue juga nonton videonya Yuno, jadi tuh ada Yang GQ. bukan yang enggak, GQ. jadi kan ada variety show namanya Under 19 kan. Ini cuman cut Iya, di YouTube Under 19, doang. Karena kan mentornya kan Unyuk kan. Terus Enhyok. Enhyok. Enjek. Terus dia itu ngundang Yuno buat jadi mentor tamu. mentor tamu. Wah tuh kayak orang-orang kayak wah, kayak dia kan legend lah gitu. Iya. Tapi kayak reaksinya beda sama orang yang lihat mungkin karena ini kali ya, generasi juga beda gitu. Yuno memang terkenal, tapi mungkin orang yang tahu enggak, tapi anak-anak trainee itu enggak hidup di eranya Dongbang. Dan mereka lebih hidup di eranya, enggak beda banget sama responnya sama yang Kai pas datang itu bener-bener orang kayak mungkin karena mereka, karena kayak pas dia masih kecil mungkin kayaknya aktif kan kayak tapi tetap Yuno tuh kayak karismatik banget. Ini sih gara-gara lo ngomongin video yang terakhir tonton, gue baru nonton itu Yuno di Under 19. Itulah pokoknya ya. Pokoknya sih kita berharap nggak akan ada lagi ya prank-prank kayak gini. Untungnya April itu cuma 1 hari ya dalam Iya. setahun. Tapi kayaknya orang
juga nggak ada ngeprank banyak-banyak gitu loh. Orang lagi males tahu ngeprank sekarang. Karena isunya tuh Serius. lagi ada, dan isunya tuh global sih. ada Nine Room, Nine Room tuh. Iya, NTH Room, terus ada pandemi apa corona ini. Jadi Tapi orang-orang NTH Room udah ketangkep kan? udah satu ketangkap. orang. Ya, tapi kan Beberapa orang-orang orang. minta itu ada artisnya loh, ada Iya, artis iya. yang join di room itu. Ada lah, nggak mungkin nggak Iya, ada iya. cuy. Paling itu lagi yang udah. Iya sih, ada orang-orang yang bilang sebenarnya memang lelaki Korea tuh akan seperti itu. Jadi idol-idol itu lelaki Korea pada umumnya aja, tapi kebetulan mereka terkenal. Jadi lo kalau mereka terlibat pun lo nggak boleh shock, nggak boleh apa, karena memang mungkin akan sebrengsek itu. Sedih. Kayak Jisung. Jisung. Tiba-tiba kepikiran Jisung. Bukan salah gue, otak gue lo emang khawatir maksa. kan, khawatir takut Nggak dia khawatir terlibat sih, atau apa lebih ke nggak khawatir sih, gue lebih ke kayak menyayangkan aja gitu. Iya, itu kalau Walaupun kita tidak boleh mengeneralisasi sih iya, ya. iya, kita belum tahu. Jadi itu terakhir orang-orang minta untuk nama-namanya dikeluarin tuh, katanya politisi. Tapi kalau bisa dari politisi sama aktor dulu. Enggak, politisi sama atlet. Kalau bisa itu dulu yang dikeluarin, karena kalau artis nanti heboh. Malah ketutupan yang apa politisinya gitu. Iya iya Kayak, iya benar-benar. Oke, kayak semoga Cuman kayaknya itu juga bakal ditahan-tahan gak sih? mungkin Karena corona juga lagi serius banget kan. iya, kita nggak tahu lah ya. Nanti permainan. misalkan gini, kalau misalkan yang di politisinya keluar atau sama atletnya keluar gitu, terus yang isu penambahan korban dan gitu-gitu kan jadi ketutupan kan, kasihan. Iya, Jadi malah orang tahu deh aware-nya, permainannya, iya, permainan medianya medi- gimana. jadi apa istilahnya kalau di komunikasi tuh? Saya kan bukan anak komunikasi, Media apa media istilahnya? relationship. Bukan. Lupa Media deh. attachment. Ya Allah, kok bisa ya gue lulus komunikasi gue nggak tahu nama itu sesimpel itu gitu. Tadi tuh ya kalau ngomongin prank juga ada di lain nggak ada yang ngeprank. Paling kalau ngepranknya idol tuh fansite aja nggak sih, yang berubah jadi fansite Iya. artis lain itu, Iya, tuh iya, kocak iya. banget, kayak lucu-lucu banget gitu. Tapi tuh Tapi tren prank tren nggak sih di Korea? Maksud gue bukan, maksud di antara gua di kurang antara paham ya. idol gitu. kayaknya enggak ya. Iya, kayaknya Kan kurang. sekarang YouTube idol kan punya YouTube juga kan. Iya. Dan tapi gue baru tahu loh. Kemarin kan gue nonton iseng-iseng nonton YouTube-nya NG kan. Aping. NG Aping. NG Aping. Ternyata YouTube-nya NG tuh nggak dimonetize. Dia mengakunya begitu. Ini nggak dapat duit kok. Ini emang buat fans aja. Tapi mereka memanage akun mereka sendiri, maksudnya kayak bikin konten sendiri kayak gitu. Tapi ada editor sih pasti. Maksudnya kayak kan mereka kalau nge-vlog kan harus sendiri kan, kayak bisa di Iya, kamar tapi dan segala macam. Tapi untung Jejo gak kayak Atta Halilintar ya. Seandainya Jejo seperti Atta Halilintar, pranknya ini dia videoin kayak ngeprank kena virus corona dengan thumbnailnya yang apa, yang clickbait banget. Reaksinya gimana ya gitu. Untung nggak separah Atta Halilintar gitu. Untung dia kayak ya udah ngepost habis itu ngilang, ya udah gitu aja ya. Gue tuh kalau ngomongin April Fools ya, paling yang kocak itu Intuit. Lo tau grup Intuit nggak sih? IN2 itu. Gue bilangnya itu kan yang dari The Unit bukan sih? ya Enggak ya? gak ada unit. Nah, The Boys 24 apa ya? Oh iya. Ya, jadi tuh kan dia ngeprank akunnya berubah jadi Elsa. Jadi kan dia namanya Intuit. Jadi username-nya Into the Unknown. Katanya kayaknya di semua grup dia doang yang ngepranknya kayak gitu. Karena yang lainnya tuh kayak nggak ada bikin konten April Fools pun juga nggak ada. Kayak gue nggak melihat itu. Masalahnya gini nih ya, kalau nggak kebayang kalau misalkan akun We Are One EXO Iya. bikin prank ganti tiba-tiba jadi nama lain misalnya, terus tiba-tiba ketika dia lagi ganti orang ngambil nama We Are One itu, Oh, terus iya, iya. kayak mampus loh, nggak bisa balik lagi username kan? Nggak, ini display name. Oh ini cuma Iya, display display name, name bukan doang. yang ad-nya Enggak, doang kan? enggak, itu Makanya kalau kayak gitu kan bakal diambil kan, kayak wah gila gak sih itu? Gue tuh paling kalau April Fools tuh menunggu ya konten fansite yang ngepost foto-foto artis. Iya kemarin lain, tuh kan kayak- fansite-nya Doyoung ngepost win-win, gue seneng banget tuh kalau kayak gitu. Gue tuh kan suka banget ya sama fansite-nya Taeyong yang Tyrant Syndrome. Terus dia ngepost fotonya Twice tuh bagus banget. Twice tuh kayak karakter game kayak. Tapi saya nggak ada fotonya Monsta X, kayak udah nggak ada foto Monsta X, ya udah kayak gue seneng aja. Terus fansite BTS tuh kebanyakan Kurang ngepost- panggung kali Monsta X, makanya fotonya jarang. Terus fansite BTS tuh ngepost artis-artis luar negeri tuh kayak Dua Lipa, kayak apa Halsey, Iya, kayak beda level mereka ya, cuy. mereka punya kayak Taylor Punya- Swift, iya, karena iya, mereka iya. sering ke US Iya. kan. Kocak banget. Jadi fans BTS tuh ngepost foto artis barat semua kayak ya iya mereka mah sering kesana. Iyalah. Kocak banget. Besok aku ngeprank foto-fotonya Ardito aja deh, aku ke Oh, iya. upload. Oh Cuman satu ada tuh adanya. fansite yang ngepost fotonya Deddy Corbuzier tuh kocak deh.
Ya pastinya fansnya NCT deh, pas acara ulang tahun stasiun TV. Ngepost Stasiun TV aku ya. Iya. Kayaknya deh. Ngaku-ngaku padahal nggak di situ kerjanya. Tapi tuh ada yang nyebelin kalau yang pas fanset itu. Jadi fansetnya Choi Sung-yeonnya X1 ngepost fotonya Baekho Nwes. Dia nerima DM, Min kalau bisa jangan ngepost Baekho ya, dia kan problematik, ada masalah gini. Karena Baekho kan sempat kena skandal pelecehan seksual tapi nggak terbukti dia. Kok gue nggak tahu ya? Ada gimana sih? Terus. Iya, terus kayak fansnya itu minta kasihan nanti image fans Choi Sung-yeonnya kenapa-napa nih karena Baekho kan bermasalah gini. Terus si tapi nggak terbukti kan? Nggak terbukti. Soalnya Nwes mau comeback soalnya. Kalau yang Baekho itu nggak terbukti, beda sama yang kasus-kasus yang lainnya. Kayak kalau Baekho ini memang dia innocent gitu. Nah tapi Stan Baekho. Si Miminnya bilang kayak kenapa mesti gue delete? Kan ini nggak terbukti. Kalau ada masalahnya ngapain lu percaya dengan rumor-rumor kayak gitu? Kayak dia nge-share lah DM dari oknum siapa gitu kayak. Ini fanbase. Enggak, fansite Choi Sung-yeon ngepost fotonya orang Baekho. Indonesia? Bukan. Oh, gue kira orang Indonesia. Soalnya tapi dia bisa bahasa Inggris. Oh, soalnya lo ngomongnya seolah-olah tadi itu beneran kayak dialog dalam bahasa Indonesia gitu. Oh enggak, dia intinya ada orang yang minta foto Baekho-nya di-delete ya, tapi si Miminnya nggak mau ngapain, orang itu nggak terbukti kok dia. Stan Mimin. Yes. Ya kayak gitu-gitu tuh. Kadang-kadang fans tuh kan kadang suka berlebihan ya. Iya. Gue juga sih kadang-kadang berlebihan sih. Tapi ya kalau yang kayak tadi Baekho jangan bisa ngerusak image-nya. Cuma kayak jahat banget sih kan, kasihan Baekho. Gue senang terus banyak juga yang ngepost fotonya Wono dan masih dengan hashtag Monsta X, seakan-akan dia masih di Monsta X. Katanya mau comeback ya bertujuh. Apa itu prank jangan-jangan ya? Surprise. Comeback, mereka literally nyebutin nama membernya yang akan comeback. Iyalah. Karena biasa inilah kayak ngarep-ngarep. Kan Juhon udah balik. Iya, Juhon udah balik ya. Juhon gantengan loh. Gak gantengan sih, kayak gemukan gitu, kayak lebih fresh, lebih sehat gitu, lebih bagus lah. Iya bagus. Good for their mental health. Udah berapa menit sih? Setengah jam lah ada. Kita ngomongin apa lagi? Udah segitu kan prank-pranknya hari ini. Kita nggak mau, udah lama lo nggak ngomongin lagu-lagu baru deh yang comeback. Lagu-lagu baru yang comeback, oke. Kayak lo lagi suka apa gitu, biar buat lagu penutup. Ntar gue liat di Spotify gue. Paling lo lagu Suho kan? Enggak, gue nggak terlalu. Yang Let's Love itu lo nggak suka? Bukannya gue nggak bilang nggak suka ya, itu lo tuh yang bilang. Enggak maksud gue, lo nggak suka dalam artian kayak lo kan. Gue tidak mau merekomendasikan itu, bukannya gue nggak suka. Iya, tapi berarti lo nggak interest dengan comebacknya itu. Gue interest dengan comebacknya. Iya, maksud gue respon lo dengan lagu itu gimana? Apa biasa aja? Oh, nah itu beda lagi pertanyaannya kan, tadi lo nanya lagu. Iya, bisa kan kalau gue tanya lo suka nggak, kayak lo diem aja tanya. Kan lo pertanyaan tadi ada lagu yang lo mau rekomendasiin nggak gitu kan, beda kan pertanyaannya. Kalau ngomongin Suho dulu ya, kalau comebacknya Suho ini gue masih meraba-raba. Berarti kayak nggak otomatis suka gitu. Nggak otomatis suka karena seperti yang dia bilang, ini adalah album yang personal buat dia, terus juga album yang dia keluar dari musiknya EXO gitu. Nah, gue sendiri secara personal masih nempel sama Suho EXO gitu. Apalagi belakangan ini gue tuh selalu dengerin Oasis kan, jadi tuh kayak EXO banget gitu. Terus pas dia keluar lagu ini, ya gue masih ngeraba-raba sih. Tapi gue udah bikin notes beberapa review gitu per lagunya gitu, cuman belum bisa kayak bukan kalau dalam standar gue nih ya, sebenarnya lagu-lagunya dia nih bisa banget enak buat di bawa tidur sebenarnya, tapi belum sampai ke situ. Gitu, jadi kalau gue masih suka ngeraba dengan comebacknya lagu dia yang judulnya Let's Love ini, dan gue merasa solonya EXO tuh semuanya memiliki ciri khas sih. Iya. Termasuk EXO SNC dengan gaya style mereka. Yeah. Terus Chen dengan baladnya, Baekhyun dengan lebih ke R&B, dan Suho ini lebih ke band sih. Yang lo bilang lebih kayak ini lagu-lagunya The Massive banget. Padahal menurut gue kayak Oasis, Skin, kayak Coldplay. The Massive kan mau ngomong-ngomong nih dulu kan pernah ada isu tuh dibilang plagiat Coldplay, jadi ya udah sama aja. Sama aja ya. Tapi gue paling suka lagu Self Portrait di albumnya Suho ini karena menurut gue itu lagunya yang paling beda. Walaupun fans tuh lebih milih lagu Made in You. Ya? Enggak, Made in You. Katanya O2 yang paling bagus, tapi gue belum dengerin setelah. Kalau O2 itu menurut gue pas banget ditaruh di track 1 karena sebagai opening album itu tuh uplifting banget. Yang maksud gue uplifting tuh
walaupun lo nggak ngerti liriknya gitu ya, gue mendengarkan lagu itu kayak gue terbang gitu, yang kayak wah, kayak kalau Suho bilang, gue mendengarkan lagu ini pertama kali gue rasanya pengen seperti tenggelam dan butuh udara, makanya judulnya O2. Jadi kalau gue malah gue terbang rasanya kayak wah gitu. Itu emang lagu pas di track 1. Tapi kalau lagu yang paling gue suka di sini adalah Self Portrait. Kalau Let's Love ya. Oh, karena gue belum dengerin satu album, jadi Let's Love sih gue suka. Kalau lo dengerin beneran berasa kayak Peter Pan kok. Oh, Peter Pan The iya, Massive iya. gitu. Karena gue merasa ini band banget lagunya. Dan sepertinya kan ada kolaborasi antara Aryan The Massive dan Suho. Nah, since kita lagi ngebahas itu, kalau menurut gue ya Kata ini nyaran itu gimmick, emang iya, sengaja kalau SM menurut Indo. gue itu gimmick deh. Soalnya cepet banget cuy. Dan apa, Rian Hyung tuh kayak kayak ini loh, kayak kelihatan banget gitu loh maksudnya. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba out of nowhere gitu. Terus kalau teman gue, bukan teman gue, salah satu followers gue bilang di Twitter, dia bilang kalau mungkin Rian tuh awalnya nemu dari trending di YouTube, makanya dia nonton gitu kan. Soalnya dia tuh nge-tweet 15 menit setelah MV-nya keluar. Cepet banget cuy. Kalau misalkan orang yang nggak tahu itulah EXO atau nggak tahu ngikutin dari awal, nggak mungkin dong secepat itu ininya nge-tweetnya gitu. Terus teman gue bilang mungkin ngeliat dari trending kali di YouTube. Terus gue bilang kayak oh bisa jadi sih. Tapi pas gue kepoin Twitternya Rian, panjang sekali obrolan itu, kayak wah udah. Kayaknya dia memang udah persiapin. Iya ya. udah persiapin, kayak panjang banget obrolannya sampai dia bilang kayak dulu dia nggak mau bikin sosmed tapi dia akhirnya bikin sosmed lagi. Terus bikin sosmed lagi akhirnya supaya bisa ngobrol sama teman-temannya suka K-pop. Kayak oh oke. Tapi gue kayak nggak bisa menerima, ya? gue nggak bisa menerima ini mentah-mentah gitu. Terus tiba-tiba gue baca berita di portal berita gue yang tadi teman gue yang nulis, dia bilang kalau si Rian itu emang pengen officially nge-cover lagu itu, tapi emang lagi ngirim izin ke SM Indo gitu kan, SM Indonesia gitu. Terus gue pikir kayak nggak mungkin nih kalau misalkan ini organik nih, kayak nggak mungkin nih, gue bilang gitu. Maksud gue kayak curiga aja nih, kayaknya gimmick deh. Jadi kalau misalkan dalam waktu dekat tiba-tiba ada announce, tiba-tiba dia bikin, katanya dia mau diupload tanggal 6 ke video covernya. Kalau nanti tanggal 7 atau tanggal 8 Suhonya nanggepin, ya udah fix. Gak mungkin organik, fix sudah. Abis itu mereka akan collab. Tadi Suho pasti akan kesini, The Massive akan undang. Udah itu udah bakalan kejadian nih. Kekoreaan cenayang mode ya. Nih ya. Prediction nih kayak gitu. Udah ini udah ketahuan banget cuy. Udah kayak kebaca gitu. Kalau menurut gue. Ya, keren lo analisis lo. Tapi balik lagi ke rekomendasi lagu nih. Kan gue suka Suho Let's Love. Lo mau rekomendasi Let's Love? Sama Izzy. Izzy yang Wannabe ya. Oh gue belakangan ini jujur aja gak dengerin lagu baru sih. Coy, Izzy tuh bagus banget. Izzy bagus, gue dengerin yang Wannabe. Gue suka. Parah sih Ryujin ya ampun pusing gue. Masa Ryujin tuh si JYP ya dapet Ryujin tuh gara-gara Ryujin datang fansign GOT7. Semudah itu. Bagus dong berarti. Ya ampun, dan dia tuh Ryujin ini ya, gue ngomongin Ryujin, dia tuh gak ada jelek-jeleknya dari dulu, ngerti gak sih? Kayak gak ada culun-culunnya. Ya soalnya dia emang cantik gitu loh. Udah gak ada bahasa-bahasa culun. Iya, maksud gue member ITZY ini gak ada yang dulunya ini kayak ini ya, kok culun banget gitu. Ini enggak, semua cakep-cakep. Gue gak apa. Kayak standarnya makin tinggi deh sekarang. Boleh rekomendasi lagu Wavy gak? Apa? Bukan K-pop sih. Lagu Wavy belum ada yang baru. Tapi yang di album yang lama pasti orang kan pada belum denger. Iya, apa? Face to Face judulnya. Ya ini lagu yang Mandarin pop banget. Jadi teman-teman stand Wavy. Aku juga mau rekomendasiin lagu yang Monsta X ya. Wish on the Sky judulnya. Udah 2 loh rekomendasi lagu lo. Gak apa-apa, kan gue pengen ngomongin Monsta X. Iya udah, karena lo lagi mau rekomendasiin lagu Wish on the Sky, gue juga rekomendasi lagu Suho deh yang Starry Night. Walaupun gue gak terlalu suka banget sama lagunya. Kenapa emang lagu itu? Kayak tapi karena menurut gue memang sebenarnya Suho secara vokal gak sepowerful itu. Nggak gini Suho kalau di musikal itu tuh dapet bagus banget ya? Itu tuh dapet banget. Kalau misalkan lo penasaran nih ya dengan suara Suho yang biasa aja tapi bisa kalau dapat lagu yang pas tuh enak, dengerin soundtracknya Secret Santa, Saving Santa deh. Jadi dia kan pernah ngisi suara Saving Santa kan. Nah di situ dia nyanyi. Nah itu lagunya itu biasa aja, beneran biasa aja, tapi suara dia tuh pas gitu di situ. Terus yang dia musikal yang
Wooden Namja itu juga dia di situ bagus. Nah kalau di lagu ini, di album ini entah kenapa ya, Kalau merasa kurang. nggak kurang. Gue ngerasa album ini lebih bagus kalau Baekhyun yang nyanyi. Kenapa? Ini pendapat gue. Terus Suho pakai stylenya Baekhyun gitu. Enggak juga. Gue enggak suka Baekhyun dengan style R&B-nya sebenarnya. Gue lebih suka Baekhyun nyanyi lagu-lagu kayak lagu-lagunya Chen sebenarnya. Oh, okay, Chen. Lagunya Chen. Dan setiap kali gue ngedengerin lagunya Suho di album ini, yang kebayang Baekhyun yang nyanyi ini pasti bakal bagus banget. Apalagi kalau Baekhyun sama Dio bikin subunit ini bagus Harusnya banget. ya, Dio tuh gayanya baru R&B ala Baekhyun. Yeah. Baekhyun balad, Chen lebih ke rock. Ya nggak sih? Kalau Chen tuh gue lebih suka yang kayak slow rock gitu. Iya, slow kayak, rock kan. Karena dia Dia tuh kemarin terlalu tinggi balad. melengking kan sebenarnya suara dia itu. Suho stylenya ya musikal. Tapi sebenarnya kalau Dio itu dia ngaku dia belajar R&B dari Baekhyun sih. Jadi kalau tiba-tiba Dio yang ngambil konsep R&B, anyway Dio bakal nggak bakal bikin album solo lah. Dia bakal main film aja. Jadi jangan berharap banyak dulu sama Dio gitu. Tapi itu tadi gue bilang, gue nggak dibilang nggak kecewa nggak sama albumnya Suho ini, tapi ya gitu deh. Kayak ya gitu. nggak apa-apa. Iya. Kayak ada yang kurang gitu maksud gue, kayak iya, there is something nanggung, bro, nanggung gitu. Tapi memang gue akui di beberapa nada tinggi ada yang emang wah pas banget gitu. Tapi di Let's Love pun kan kebanyakan dia pakai sengau kan, falsetto gitu kan, Suhonya. Jadi falsetto major apa minor? Sebenarnya ini major sih, major sih. Nggak paham. Kalau gue merekomendasikan lagu Monsta X yang Jepang, boleh ya? Kan tadi lo lagu Mandarin buat dendam. Udah 3 loh lagu. Gak apa-apa, Wish on the Same Sky, Monsta X. Ya udah, jadi kalau tuh gitu lagu itu didedikasikan untuk Wonho. Bangke banget gak sih manajemennya? Literally ya, mereka sebelum ngeposting lagu ini, mereka ngasih tahu arti liriknya, dan arti liriknya itu nggak buat fans gitu loh. Dia bilang Wish on the Same Sky, berharap orang itu kita masih di bawah langit yang sama. This is not goodbye, kayak this is not over. Kayak berarti itu mungkin bukan manajemen yang nulis, itu member kali yang nulis. Enggak, menurut gue setelah Wono keluar ini tuh makanya mereka ngerilis singlenya tuh yang balad, dan Juhon kan nggak ikutan ya secara visual, tapi suara ada gitu. Mereka akhirnya merilis lagu yang tipenya balad, karena selama ini kan dia tipe lagunya yang berisik ya Jepang. Nah ini temen-temennya nih, karena lagunya bikin kita yang apa. Tapi sebenarnya Wonho masih di Starship gak sih? Udah enggak. Terus kenapa Starship yang ngomong waktu Kita juga bingung loh. Gue asiapanya juga, lo ngapain? Tapi kayak enggak, gue gak paham juga sih. Ya udahlah ya. Udah, ya intinya Wish on the Same Sky untuk Wono lagunya. Udah, gue pengen halu. Itu lagu buat Wono. Sedih deh. Rekomendasi lagu terakhir ya. Iya. Dongbang Shinki, OT5, Hug, boleh gak? Haruman kita ngomongin Jejong. Kita kan ngomongin Jejong, jadi harus lagu Jejong dong. Ya udah JYJ aja lah, In Heaven. In Heaven tuh yang bye bye In Heaven tuh yang balad, parah lu. Gue juga lupa sih yang mana, tapi In Heaven emang itu. Oh ya, yang ada Song Ji Hyo ya. Yes, maja yo. Kenapa nggak lagu Jejong? Lagu Jejong aja deh, kan kita ngomonginnya Jejong. Tarantalegra deh lagu Junsu. Karena Jejong gue nggak inget lagu dia apa ya. Ya udah kan, ya udah Tarantalegra aja. Ingat gue lagu dia judulnya. Ya udah Hotel 5 Mirotic gimana? main Jejong main. Nenaru Monhe, Clovenchan, Nenaru Micho. 싶은 넌 내